Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Anak-anak yang insyaallah dalam keadaan sehat, juga masih bersemangat. Hari ini kita membahas mata pelajaran akidah, bab tentang syafaat. Nah, jadi syafaat itu adalah permohonan kebaikan untuk orang lain. Jadi kita memohon kepada Allah agar orang lain diberi kebaikan oleh Allah sama dengan doa. Yang kita pelajari apa itu syafaat? Ialah pertolongan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Kepada orang lain atas. Nah, jadi semua tadi terjadi kenapa? Atas izin Allah. Nah, ini harus ditandain. Orang yang memberi pertolongan maupun yang diberi pertolongan harus memenuhi syarat dua-duanya. Yang memberi harus memenuhi syarat, yang diberi juga memenuhi syarat. Syafaat merupakan salah satu sebab yang membuat Allah berbelas kasih. Jadi syafaat itu sebab Allah berbelas kasih kepada orang yang mentauhidkan Allah. Allah yang berhak memberi syafaat. Jadi yang berhak memberi syafaat Allah. Yang berhak itu adalah Allah. Jadi walaupun ada yang bisa sesama manusia bisa memberi syafaat, tapi semua atas izin Allah. Nah, syarat-syarat memperoleh syafaat. Jadi ada dua. Kalau mau dapat syafaat, itu syaratnya yang pertama atas izin Allah. Jadi semua itu atas izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Jadi semua itu tidak lepas dari izinnya Allah. Jadi anak-anak, syarat yang pertama semua tadi atas izin Allah. Jadi di sini disebutkan tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah mengizinkan kepadanya. Nah, kemudian di sini tiadalah berguna syafaat bagi orang yang telah diizinkan memperoleh syafaat itu. Semua atas izin Allah. Di sini juga disebutkan. Kemudian syarat yang kedua untuk mendapatkan syafaat. Syarat yang kedua adalah Allah ridho terhadap orang yang diberi syafaat. Jadi tidak serta-merta bisa memberi syafaat kepada siapa saja, tapi juga Allah harus ridho. Apakah orang yang diberi syafaat ini layak memenuhi syarat-syaratnya atau tidak? Jadi syaratnya apa ini? Adalah taat kepada Allah dan Rasulnya dan tidak berbuat syirik. Nah, jadi kalau masih berbuat syirik, maka orang tersebut tidak akan bisa mendapatkan syafaat karena berbuat syirik. Maka hendaklah kita menjauhi apa itu perbuatan syirik. Mereka tidak memberikan syafaat kecuali kepada orang yang dia ridhoi. Itu dalilnya surah Al-Anbiya. Dan kemudian di sini juga disebutkan ini setiap nabi mempunyai doa mustajab. Nah, jadi semua nabi anak-anak mempunyai doa mustajab. Setiap nabi bersegera menggunakan doanya. Jadi setiap nabi itu punya doa yang pasti Allah kabulkan. Setiap nabi menggunakan kesempatan itu nih, bersegera menggunakan doanya. Mereka langsung pakai doanya. Tapi kata Rasul, aku simpan. Nah, cuman Rasul yang menyimpan doanya. Kalau nabi-nabi yang lain langsung digunakan. Cuman Rasulullah Nabi Muhammad yang menyimpan doanya. Buat apa? Buat syafaat bagi umatku di hari kiamat. Masya Allah. Nah, Nabi Muhammad tuh paling sayang sama umatnya. Sampai doa terbaiknya yang pasti dikabulkan pun disimpan. Karena apa? Untuk umatnya. Ia akan didapat insyaallah oleh orang yang mati dari umatnya yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Makanya kita hendaknya jangan lupa untuk
sering-sering bersalawat kepada Rasulullah, mengikuti sunnahnya Rasulullah. Kemudian macam-macam syafaat. Jadi ada beberapa syafaat. Sebenarnya syafaat ada 8, tapi yang kita pelajari cukup di dalam pelajaran kita adalah cukup 2, yaitu jenis syafaat uzma atau syafaat agung. Yang kedua adalah syafaat untuk penduduk surga agar dapat memasukinya. Nah, di sini apa? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, yaitu khusus, ini syafaat uzma ini khusus punya Nabi Muhammad aja. Nggak ada yang bisa yang lain, itu yang disebut maqam mahmud, tempat yang terpuji. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ini adalah punya Nabi Muhammad khusus. Sedangkan ini ana awwalun nas yashfa'u fil jannah wa ana aktsarul anbiya taba'an. Kata Rasulullah, aku adalah orang yang pertama yang memberi syafaat untuk masuk surga, dan aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Jadi orang yang paling pertama bisa memberikan syafaat untuk memasuki surga, dia adalah nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya berbahagialah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nah, di sini disebutkan juga orang yang berhak menerima syafaat, orang yang tidak berhak menerima syafaat. Kebalikannya, kalau orang yang berhak menerima syafaat, wala yashfa'una illa liman irtada. Yang berhak menerima syafaat itu siapa? Orang yang Allah ridhoi. Nah, Allah tidak meridhoi, tidak memberikan syafaat kecuali, nah dia ada kecuali, harus ada tasydidnya ini ya, illa, jangan ila, tapi ya bacanya illa. Wala yashfa'una illa, Allah tidak memberi syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhoi. Sebaliknya, orang yang tidak berhak menerima syafaat siapa? Maliz zalimina min hamimi wala syafi'i yuta. Orang yang zalim, tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Nah, itulah ringkasan pembelajaran syafaat. Tema syafaat hari ini hendaknya dibaca, dipersiapkan. Ini juga akan masuk nanti bagian dari ujian kita nanti. Ini rangkumannya jangan lupa dibaca juga ya anak-anak ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.